Shalom semua, perkenalkan nama saya Alfani Bima Putri Maranata dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 23211010 2009. Perkenalkan, nama saya Angel Aprilia Padaleti dengan NIM AK 2071, Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kenalkan, nama saya Glenn Fabian Simbolon dengan NIM 232110102059 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya keterkaitan dan ketergantungan antar negara dan manusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk-bentuk interaksi seperti perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan berbagai bentuk interaksi lainnya yang menyebabkan hilangnya atau bahkan menyempitnya batas-batas antar negara. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Fakrozi dan teman-temannya, merebaknya budaya Korea Selatan pada tingkat dunia bisa disebut dengan Hallyu atau Korean Wave yang kemudian merambat pada isu internasional serta globalisasi di tingkat dunia. Jadi, isu Korean Wave ini masih ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena pengaruh dari Korean Wave ini membawa tingkah laku fanatik bagi para penggemarnya. Tapi, ada juga yang mengatakan bahwa Korean Wave ini membawa pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, dengan adanya pembahasan ini, kita sebagai orang Kristen dapat mengetahui etika Kristen dan juga bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi isu Korean Wave ini, terutama K-pop. Pro dan kontra terhadap K-pop. Pro K-pop yaitu yang pertama, media hiburan. Seringkali K-pop dianggap sebagai sumber hiburan bagi kalangan remaja Indonesia, khususnya remaja Kristen. Yang kedua itu kreativitas. Kita bisa kreatif dalam tari-tarian, contohnya dance. Yang ketiga itu bahasa. Kita bisa mempelajari bahasa asing dengan mendengarkan lagu, menonton drama, film, dan sebagainya. Sedangkan kontra K-pop, itu yang pertama, nilai budaya. Secara era globalisasi, menyebabkan K-pop berhasil mempengaruhi kalangan remaja dengan memperkenalkan atau menjualkan produk seperti drama, film, musik, dan juga fashion. Itu yang menyebabkan remaja lupa akan budayanya sendiri. Yang kedua itu kecanduan. Contohnya dengan membaca novel, menonton drama, mendengarkan lagu, dan juga mengikuti konser-konser besar, konser-konser K-pop. Itu membuat kita kecanduan. Kecanduan itu yang membuat kita lupa untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Sedangkan berdoa, beribadah itu adalah sebuah perilaku, kegiatan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Seringkali lebih memilih untuk mendengarkan lagu-lagu K-pop dibandingkan mendengarkan lagu rohani sendiri. Apakah orang Kristen bisa menjadi seorang fans K-pop? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena hal ini merupakan salah satu bentuk kita mengapresiasi dari budaya negara lain, khususnya yaitu Korea. Selain itu, K-pop juga memberikan hiburan dan kita juga bisa menikmati berbagai genre musik yang ada di K-pop. Namun, kita juga perlu berhati-hati untuk tidak menjadi buta dalam mengidolakan bintang-bintang itu sehingga hal tersebut dapat menggantikan tempat Tuhan di dalam hati kita. Pertama, pilih konten yang sesuai tertulis di Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Pastikan untuk memilih K-pop yang tidak mengandung pesan atau gambaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Hindari konten yang mengundang konten vulgar, kekerasan, atau penghujatan. 2. Jaga waktu dan prioritas. Pastikan
bahwa K-pop tidak mengganggu waktu beribadah atau komitmen agama Anda. Jangan sampai menjadi hambatan dalam menjalankan kewajiban keagamaan Anda. 3. Waspadai pengaruh. Tertulis di 2 Timotius 3 ayat 14-17. Tetapi mengenai engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu, dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Sadari bahwa pengaruh idola K-pop atau budaya K-pop Korea dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku Anda. Selalu pertahankan prinsip-prinsip moral dan etika Kristen. Yang keempat yaitu bicarakan dengan bijak. Jadi, ketika kita menghadapi suatu perbedaan pendapat dengan orang sekitar atau ketika kita berada di komunitas Kristen, kita harus menghadapinya dengan bijak dan hormat. Kita harus mengingat bahwa setiap individu itu memiliki selera terhadap hiburan itu berbeda-beda. Jadi, tidak semua orang itu memiliki selera yang sama. Yang kelima yaitu jaga keseimbangan. Kita sebagai orang Kristen itu jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kita untuk melakukan dosa. Jadi kita harus memastikan dan mengontrol diri supaya kita tidak sampai terobsesi atau bahkan memberhalakan sesuatu yang kita idolakan. Sehingga kita dapat melupakan aspek-aspek penting dalam kehidupan kita seperti keluarga, teman, ibadah, atau malah kita sampai melupakan Tuhan. Dan yang keenam yaitu berdoa. Dalam kitab Kolose 4 ayat yang kedua mengatakan bahwa kita harus bertekun dalam doa. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen harus selalu bertekun dalam doa dan memohon petunjuk Tuhan dalam segala hal, termasuk ketika kita mengidolakan sesuatu, supaya apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita idolakan ini tidak menjerumuskan kita atau membawa kita ke dalam dosa. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Kristen boleh mengidolakan K-pop, tapi kita juga harus menerapkan batasan-batasan yang memang harus kita terapkan ketika kita mengidolakan sesuatu. Jadi tidak hanya K-pop saja ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengidolakan sesuatu itu malah membawa kita ke arah yang negatif, seperti kita memberhalakan apa yang kita idolakan atau malah membuat kita jauh dari Tuhan.